Yang ketiga pilar itu adalah
lima. Maka sampean punya kewajiban untuk mentaatinya, menjaganya, mengontrolnya, dan mencegah siapapun yang akan merubah Undang-Undang Dasar 45, termasuk pasal-pasal yang amat sangat sampean hafal, yaitu bahwa kekayaan yang ada di darat, di laut, di angkasa dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran. Sampai harus jaga itu, sampai bela itu, sampai perjuangkan, sehingga kekayaan ini tidak hilang, musro, habis begitu saja, menguap, tidak karuan juntrungnya, seperti doanya Nabi, wana iman yang kuat dan anugerah nikmat yang tidak sia-sia ya Allah. Maka jangan sampai terjadi kesia-siaan itu. Karena apa? Kesia-siaan, pemborosan adalah mubazir, itu adalah korinus sayati, itu adalah perbuatan dan teman-temannya para setan. Dan yang terakhir di Indonesia yang harus pegang teguh itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi lebih luas, lebih hebat, lebih terjamin, dijamin oleh Allah melalui lisan suci Nabi dan perjuangannya yang diteruskan oleh para ulama adalah 4 imani dunia arba kama qala Nabi. Dunia ini lestari apabila soko yang 4 itu masih tegak. 1 adalah umara, perilaku, sikap, sifat yang adil, yang dilakukan, disifati, disikapi, dan ditegakkan oleh para pemimpin. Semoga Allah menolong para pemimpin kita. Amin. Diberikan satu anugerah besar, kekuatan untuk berlaku adil. Amin. Yang kedua adalah sharahatul ulama, yang ada hubungannya dengan kajian kita malam ini. Ulama harus mampu memahami warisan Nabi dan Rasul, sekaligus memahami umatnya, memahami kondisi situasinya, kemudian dia mampu memberikan keterangan, penerangan, penjelasan, sehingga masyarakat tidak menjadi bingung dan tidak menjadi ragu untuk bagaimana bersikap, termasuk menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Sehingga peran ulama di dalam ruhani nomor 1, seperti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Simpan minan nas, idza salakat nas, wa idza fasadat zaman. Al ulama wal umara. Al hadis kama. 2 golongan manusia yang amat berperan, berpengaruh, yang amat menentukan di tengah-tengah kehidupan manusia. Apabila 2 kelompok dan 2 golongan ini keduanya bagus seluruh zaman dan penghuni zaman. Apabila keduanya ini kurang bagus, apalagi jelek zamannya dan penghuni zamannya. Siapa dia ya Rasul? Al ulama wal umara. Maka ulama harus tetap memberikan seseorang kejelasan dan penjelasan, memahamkan masyarakat dan umatnya bagaimana menghadapi hidup, mengapa kita harus melakukan ibadah, bagaimana caranya hidup dan beribadah, kepada siapa dan karena siapa, untuk apa. Itulah tugas daripada ulama yang amat berat, yang tidak tergantikan, sehingga tidak ada kompetisinya yang formal. Kalau seorang menteri kemudian berhalangan, maka akan ada calon berpuluh-puluh, mungkin ratusan calon menteri. Tapi kalau ulama
sampai ada di majlis yang Allah memandang sampai dengan rahmat. Saraballahu bala'ah anil masjid wa man amara fil masjid. Allah menghindarkan bala, penyakit dan semua bahayanya. Apabila bahaya didurun dari masjid dan dari orang-orang yang menghidupkan dan memakmurkan masjid, maka jangan sekali-kali kau sepelekan masjid, jangan pula masjid kau jadikan sesuatu dan kau politisasi dan kau jadikan dia simbiosis mutualistis untuk menyatukan agama-agama yang berbeda. Masing-masing ada aturan dan peraturannya. Laku didukung waliyakum. Nah, kemudian wal ahadu akun muradi. Lafaz ahad itu adalah ahdor. Ia menyamai wahia fil asli ma yusidu zar'a. Ahad itu makna aslinya adalah penyakit yang merusak padi-padian. Padahal memang tahu padi-padian, spesies padi-padian itu amat sangat berguna, bermanfaat bagi bangsa manusia. Limbahnya, dedeknya, terus apa sih geroboh itu? Dedek geroboh itu, sekemnya itu amat dibutuhkan oleh hewan-hewan yang hidup. Bahkan tumbuhan pun membutuhkan, mulai sekam bakar sampai sekam yang difermentasi. Tapi kalau kemudian yang namanya padi-padian tadi diserang penyakit, esok loro sore mati, awan loro bengi apabila manusia yang diibaratkan dengan tumbuhan yang amat indah mulia ini diserang oleh hama yang namanya ahad wal afat, maka selesai, hancurlah kehidupan ini. Karena manusia diberi anugerah mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqnakum khalaiqa fil ardh. Aku telah memutuskan dan berkenan menjadikan kalian semua wahai anak keturunan Adam dan Hawa menjadi khalifah di bumi, manajer-manajerku di bumi. Maka semoga Allah melestarikan keberadaan kita dengan menetapkan iman, ilmu, sehat, amaniyah, dan selalu berkreasi dan melakukan inovasi yang bermanfaat bagi kita semua dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ketika itulah wasoro dan jadilah si hamba yang mendapatkan 10 hal tadi fi darajatil muqarrabin, dalam pangkat derajat level, bukan level 4 tapi level muqarrab, level yang didekatkan dengan Allah, dimuliakan, dianugerahi kemuliaan, VIP di hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perbandingannya tentang VIP aja punya tempat tersendiri, terhormat. VIP jangan kayak madep, maka petugas akan datang. Sampai dipersilakan turun, sampai disambut dihormati. Kalau itu panas sampai diayomi, kalau hujan sampai dipayungi, mobil sampai tidak usah repot, sudah diurus sendiri sama petugas. Sampai disambut oleh para malaikat dan bidadari suci yang amat sangat merindukan kalian. Amin. Syaratnya apa?
ai darajat al-muqarrabina min Allah Ta'ala wa nala darajat al-muttaqin. Dia masuk ke dalam level derajatnya orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang didapat dengan takwa? Mari kita baca lagi khotib di tiap Jumat. Dia menyatakan wa qala khotib Jumat muniyah wa qad azal muttaqun, sungguh berbahagia, sungguh beruntung besar orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bersungguh-sungguhlah kalian bertakwa kepada Allah. Maka jangan kalian hidup dan kalian mati kecuali kalian hidup dan mati dalam ketakwaan sebagai seorang muslim. Artinya dalam kondisi sekarang namanya COVID-19 pun dan tetap eksis sebagai muslim dan sudah yakin hidup dan mati sudah diperontak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keyakinan ini akan membawa ketenangan kepada kita semua dan bisa menenangkan keluarga maupun sanak saudara. Walaupun setiap hari pagi, siang, sore, malam sampai akan mendengar dari masjid-masjid dan langgar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hikmahnya Nabi dulu melarang mengumumkan kematian. Tetapi karena Jibril memberitahu kepada Nabi tentang kematian seorang raja di bumi Mesir yang pernah menolong para muhajirin sebelum diajak hijrah ke Madinah, maka ulama mengambil kesimpulan ada yang perlu diumumkan untuk diberitahukan karena itu penting, sehingga karena Nabi tidak bisa takziah ke Mesir karena kesibukan beliau, maka beliau mengajarkan dengan cara sholat goib. Itu pertama ada sholat goib langsung pimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama mengambil pelajaran. Kalau begitu Jibril aja beritahu, kalau begitu kita juga perlu memberi. Tapi karena tidak jelasnya pemberitahuan hanya dalam pengertian yang umum, maka kita lupa nih ketika muslim, mukmin, muslimat, mukminat meninggal terkena wabah, dia meninggal dalam keadaan syahid dan insya Allah dia diampuni oleh Allah, dimuliakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga saya juga paling mudah was-wasnya terkurangi. Kalaulah memang takdir saya didatangkan oleh Allah, saya tetap istiqomah sebagai muslim. Saya tidak takut. Mati hanyalah pindah tempat untuk mendapat derajat mulia di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai kalau sudah begitu tidak perlu daftar. Saya berani, tidak perlu daftar. Cukup sampai pegang sendiri di keyakinan ini. Sebab lek daftar repot nanti. Sing daftar juga repot. Wanala darajatan muttaqina ai alladzina taraku sahawatin nafsi, yaitu orang-orang yang tidak memperturutkan dirinya, angan-angannya, memorinya, kepahamannya sendiri, pikirannya sendiri, ingatannya sendiri, tapi khayalnya, hafalannya, kepahamannya, pikirannya dan zikirnya selalu diarahkan sesuai tuntunan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan khayal sampean menghayal sendiri. Jangan biarkan hafalan sampean kemudian nanti sampean akan masuk ke level yang namanya
setengah gil. Padahal sampean adalah orang yang alanya cara usaha nafsi wastanabul manhiyat, dan dia selalu menghindari al-manhiyat, hal-hal yang sudah menjadi ketetapan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Termasuk memberontak kepada penguasa yang sah, itu dilarang. Bahkan setiap Jumat dan dia diingatkan juga. Ayo ingat lagi, innallaha sungguh Allah ya'muru, Allah merintah kalian semua, mereka semua, kita semua, bil adl, bersifat berlaku adil, wal ihsan, dan bersikap berlaku bijak, wa itaihil qurba, dan membantu rakyat yang dekat, keluarga dekat, sanak kerabat yang dekat, dan orang-orang yang dekat dengan agama Allah, dan orang-orang yang dekat dengan putusan Allah. Wa yanhanil fahsya wal munkar wal baghi, Allah telah melarang supaya kita, mereka, kalian semua, saya berlaku kriminal, berlaku buruk, dan melakukan perbuatan makar, memberontak kepada kekuasaan dan penguasa yang sah. Ya'idukum, Allah mengingatkan kalian, memberi peringatan kepada kalian, la'alakum tadzakkarun, supaya kalian semua selalu ingat dan mengambil peringatan dan pelajaran, supaya dalam menjalani hidup itu menetapi prinsip dan konstitusional. Amin. Maka 10 tadi apa? Kalau kita diberi itu mendapatkan bebas dari bahaya, selamat dari penyakit, kemudian mendapat derajat muqarrabin sampai kepada level awaluha, yang pertama sidqun daimun, bersikap benar selama, ma'ahu qalbun qaneh, disertai dengan hati yang menerima adanya kenyataan dari akibat kebenaran. Apa yang pertama? Sidqun daimun ma'ahu qalbun qaneh. Ulama memperjelas apa artinya airodin bil kismah, ridho legowo dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Maka bersidqul lisani awal sa'adah, Anda pun berusaha benar dengan lisan, itu adalah awal kebahagiaan. Maka ini diperingatkan khususnya generasi muda, laki-laki yang suka mengumbar janji darling, akhirnya Sri tuku terasi gak boleh, akhirnya lagu bantau ya, utol lagu ini kok nyulat langit ambiar astagfirullah. Maka sidqul lisan awal sa'adah. Kalau sampai jadi pemimpin, sidqul lisan, jangan sampai keliru. Siapa yang menyatakan
masjid itu ditutup. Tidak ada sementara. Nah, itu namanya bukan situ gelisah, itu namanya mencela. Siapa bilang ibadah di masjid dilarang? Cuman sementara ditutup hanya untuk menyanyi saja. Oke? Supaya terhibur. Ini jenenge bukan mencela-mencela. Ini mencela. Maka astagfirullahaladzim. Apakah ada begitu? Tidak ada. Itu kan sudah lewat. Maka barang yang sudah lewat ya sudah. Sudahlah, biarkan saja yang lewat atau tunggu yang mau lewat. Itu boleh reklame TV. Maka fasidkul lisan awal sa'adah man qalas sidqin qala sadiq. Artinya man qala sidqin qala sadiq. Barang siapa yang nilai kesungguhan dan kejujurannya sedikit. Mulia. Ini ulama memberikan penjelasan. Murid, ini nilai beliau Syekh Ibnu Hajar Ashabi. Mulang murid. Kau niku lek benermu mek titik, ya dulurmu kancamu mek terus kau bantah, kau titik. Lek oleh akeh iso dipangan. Dhewe utawa wong titik ganten. Ya kan balamu titik. Misale pakaian iku sak sak penggawe macem-macem pakaian dari daleman sampai luar, dari gomes sampai yang namanya topi ya. Nah sampai titik mungkin kuplukan atau kakak-kakak. Maka jangan membantah dengan kebodohan. Maka semakin komplit, semakin indah. Amin. Amin. Semakin holistik, semakin sempurna dan bahagia hidup. Maka diperlukan Bhinneka Tunggal. Kaos kutang gak podo karo jaket, betul? Tapi sana jaketan tok gak kaos kutangan gak suat. Ya mau kira-kira. Maka jangan membantah dengan kepicikan jiwa yang keterbatasan. Maka kita teruskan. Ulama menjelaskan man qalla sidqu, mulia. Man qalla sidqu, qalla sadiqu. Nanti kalau sampean baca di kitab sampean di halaman 368 ada salah cetak. Wayahe ini kopnya didomakan, di cetakan ini kopnya dikasih. Di Jusani mungkin yang tak dep ini yang salah cetak, besangkian gak salah cetak ya daru. Besangkian kopnya didoma dikasih. Di halaman 368 tulisannya kaya ono cacing ngene terus sret mari ono ngene ketemu. Saya akan ulang man qalla sidqu qalla sadiqu sepone wong barang siapa sedikit kebenarannya lisannya maka amat sedikit sekali temannya. Karena dia dihindari teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Adam telah meninggal. Terus yang sampean maksud Ibnu Sulaim. Padahal wong sing ngaji iki durung wayahe mati yo kok. Gak masalah itu. Kalau memang sudah waktunya ya Allah, aku bergembira, bersyukur kalau itu adalah ketentuan dan anugerahmu. Barzah adalah tempat kami untuk beristirahat. No, kalau arusil jadi tidur kau wae anak Adam seperti temanten baru. Dan kan bisa bayangkan, ono tak temanten anyar ngorok. Ono. Sampeyan belajar cerdas iki. Temanten anyar ngorok ora ada. Rusak. Sampeyan ilmu sing asrar wis mahir. Wasani sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Yang nomor 2, sabar yang sempurna disertai syukur yang tetap. Jadi lek sabar ya kudu syukur. Aku sabar tapi PPKM didawakno meneh ya syukur ana PPKM alhamdulillah. Berarti sampean disuruh banyak berbenah di diri. Disuruh banyak beraktivitas di rumah, ngentekno bayar sing duwe bayaran. Lah lek gak duwe bayaran gadekno apa-apa sing kena enggak. Oh. Lah lek gadene wis wae nebus laku nang camat lan kantor sosial kan nang camat kantor departemen sosial niki kula ten omah pun suwe dadi mboten saged nebus gadene dilelah napa solusinya kan kok pasti disuruh tunggu sampai datangnya BLT tidak mendidik dan BLT tidak membangun karakter bangsa. Dia sama dengan juga merongrong yang namanya revolusi mental. Mestinya kita niru nilai-nilai baik yang pernah diadakan oleh Orde Baru. Apa itu? Padat karya. Masyarakat diberdayakan, mereka bekerja walaupun tetap harus pakai protap kesehatan, dan dari kot, dan dari pagar, dan dari saluran tersier, benano pinggir-pinggirannya kali sehingga lingkungan menjadi baik, pandemi selesai, maka manfaatnya bagi masyarakat akan berlipat ganda. Sayang, pokoknya berlabel Orde Baru direken elek itu penyakit bangsa. Pokok berlabel Orde Lama direken elek. Tidak, di dunia tidak ada yang sempurna mutlak. Gue suwe-suwe mari ini pokoknya sing berlabel report masih direken enggak, tetap ada nilai-nilai baik yang bisa kita ambil dan kita daya gunakan, kita tumbuh kembangkan. Begitulah level-level berbangsa dan bernegara. Semoga kita akan mencapai baldatun thayyibatun warabbun ghafur melalui sang presiden pertama umat Islam dan iman sedunia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang punya 10 kalimat untuk apa? Mengatasi segala krisis, bahaya, penyakit dan ketertinggalan. Sehingga kita teruskan ngaji kita ini bahwa
Wasani sabrun kamilun mau syukrun daimun. Yang kedua adalah sabar yang paripurna dan disertai syukur yang tetap, tidak perlu kemudian kita gantikan dengan kufur, tapi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan remen sudah hafal in syakartum la azidan surat Ibrahim. Maka ruya anna sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu itu bersabda, Abdul iman sabru wa samaha. Seutama-utama iman itu adalah sabar dan bikin murah hati, murah hal Pak, termasuk pemerintah bikin pasar murah. Aneh, mestinya gini ada pasar murah. Tapi selama pandemi ini saya tidak pernah mendengar ada pasar murah. Semoga Allah mengingatkan kepada para pemimpin kita. Amin. Sehingga ada pasar murah untuk meringankan beban rakyat dan masyarakat. Amin ya rabbal rawahu Dailani. Wa ri'ana sallallahu alaihi wasallam qala nikma silahul mu'min as-sabru wa du'a. Artinya yang terbaik, yang paling bagus bagi orang yang beriman, senjata pamungkas yang paling dahsyat bagi orang beriman. Banyak orang yang mencari senjata pamungkas keris bandreng sampai boleh kantong macan merah delima. Apa sih digolek? Tekek orek. Mau dibikin jimat, padahal jimat yang jelas as-sabru wa du'a. Tetap dengan sabar dan berdoa, memuji, mengagungkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani katakan, telah berfatwa saya Syekh Abdul Qadir Jilani, Quddisa sirruhu, sungguh Allah mensucikan asrornya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia menyatakan kan fatwanya, kaifa yaksunu minkal ujbu bi a'mali wa iratu nafsika biha wa talabul aqwati 'alaiha wa jami'u dzalik bi tauhidillah ta'ala mu'min wa in kunta taraktal maksiyata fakhidhi aina anta min syukri ala dzalik wa tirafi bi hadhihi ni'amati attaka Allah wa Allahu khaliqu wa khaliqu af'ali ma'a kasbi anta kasih wa huwa ta'ala khaliq. Beliau mempunyai fatwa yang demikian luar biasa untuk kita cermati. Kaifa kepriye, bagaimana engkau menghitung amalmu baik dan engkau menghubungkan amal baik kepada dirimu. Wa talabul aqwa bi'alaiha, engkau kemudian menuntut ganti dan menuntut ganjaran. Ini tingkat ini. Artinya apa? Tidak hanya sekedar fikih. Wa jami'u dzalika bi tauhidillah ta'ala wa fadlih. Padahal kau bisa melakukan kebaikan. Engkau ada, kau berada dalam kehidupan melakukan aktivitas yang benar dan baik bermanfaat. Itu hanya karena taufik dan fadilah dari Allah. Wa in kunta taraktal maksiat begitu. Kalau kau bisa menghindari yang buruk, itu hanya karena penjagaan Allah. Aina anta min syukri, di mana syukurmu kepada Allah? Allah balik atas segala hal yang kau lakukan dan alami. Wal i'tiraf bi hadhihi aminati ataka Allah wa huwa khaliqu wa khaliqu af'ali. Allah lah penciptamu dan Allah pula yang berikan kau bisa berbuat.
ma'akasbika, dengan seluruh apa yang bisa kau usahakan. Antar kasih Allah beri kepada engkau perbuatan bahwa ta'ala khaliq, padahal seluruhnya hanya Allah yang kuasa, Dia yang menciptakan seluruhnya. Ini ilmunya Syekh Abdul Qadir, supaya kita tidak didik-didik jauhkan jarak, didik-didik ngaji butuh kan. Akhirnya sampai ngitung ini ngaji saja baru ada ibadah sudah tak. Lah aku wis teko ngaji ping 5 sak ngajian 2 jam. 2 jam ping 20 tahun 120 tahun aku teko ping 5. Pira iki? 600 tahun lah aku umurku paling do nek 100 tahun aku sing badhe 500 tahun. Dadi kok tak leren mari ngaji ping 5. Nah, ini karena salah di dalam melakukan pemahaman. Maka karena apa? Dia terobsesi oleh ganjaran pasti ada, gak usah dijadikan obsesi. Tetapi yang kita jadikan adalah bagaimana kita mensyukuri Allah atas anugerahnya ini. Karena apa? Hidup dan kehidupan tidak tergantikan, semua hanya anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, maka ketika kalian dan kita, saya dan kita semua mengalami berbagai situasi kondisi, kita akan tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini ajarannya Syekh Abdul Qadir, sehingga beliau menjadi pelaku. Hampir sekian miliar manusia selalu mendoakan Syekh Abdul Qadir Jilani setiap waktu di seluruh jagat. Masya Allah, Masya Allah. Wasalisu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Merasa fakir dan ngakui fakir selamanya, dan dia zuhud di dalam kenyataannya. Artinya antumul fuqara, kalian semua fakir, selalu butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Jangan terus sampean setelah ngaji ini lek ora tak milih fakir. Pikir sing apa sing suwalan tok gak kalamben. Kudu salat itu yang terbaik, wazinatun indah kulli masjid, dan dalam kau berpakaian yang indah, yang wangi, yang kala, yang pantas ketika engkau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian fakir di sini bukan persamaan melarat, fakir dalam pengertian umum. Ayo baca Quran siji. Bismillahirrahmanirrahim. Antumul fuqara Allah anugerah Allah. Makanya Allah yang maha kaya dan mengayakan, maha terpuji dan melimpahkan derajat keterpujian. Amin ya rabbal. Amin. Kalau ngaji tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, jangan ditolak. Banyak juga ulamanya. Manusia itu hidupnya harus fakir, terus fakir miskin, terus sabar. Waduh, remeh. Pemahaman begini ini menjadikan umat Islam akhirnya menjadi bersedih. Nabi itu punya onta namanya Al-Qos, onta terbaik, terbesar, terhebat, tersetia dan termanut di seluruh jagat raya. Namanya siapa? Putih mutlak. Nabi punya kuda tercepat, tersehat, terbagus, namanya As-Sabi. Nabi punya pedang yang terhebat tiada tandingan, namanya Zulfikar. Mana yang tidak hebat? Ada temen mahamkan pikir melarat kedembelan terus kalau wantem itu. Maka hindari pemahaman seperti
Karena ini justru tidak mengangkat derajat dengan doa Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Wahai Allah, angkat mulia derajatnya Islam dan umat Islam. Sesuatu yang bertentangan dengan Rasul dan diikuti. Sebaiknya umat Islam itu fakir saja, melarat saja, terus ya wis mati aja suwe-suwe tangannya ya. Repot itu. Tidak begitu. Kira-kira kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu fakir, bisa enggak? Miskin, bisa enggak mengelola kekhalifahan? Bisa enggak ngirim pasukan ke Mesir? Mengalahkan Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah sana. Yang tentaranya tidak kurang daripada 60.000 yang siap tarung semua dan modalnya luar biasa. Persiapan perangnya sudah amat sangat luar biasa. Sampai Sayyidina Umar itu yang pemberani bilang begini sama Abu Bakar di dalam satu riwayat, wahai Abu Bakar, kita kan masih lemah, baru saja ditinggal Rasul. Bagaimana nanti risiko nanti ketika kita berperang dengan mereka? Kita kan tahu Musailamah Al-Kadzdzab, dia raja di sukunya, dia kaya raya dan dia berkuasa. Apa kata Abu Bakar? Kalau dulu mereka membayar setas tali sebagai zakat kepada Rasul, kemudian mereka sepeninggal Rasul mengingkarinya, maka aku hukumi mereka membangkang dan kafir. Aku perangi mereka atau mereka taubat kembali kepada tuntunan Rasul. Resikonya adalah merdeka atau mati. Kalau Indonesia begitu, kalah sekutu. Nah kalau sekarang lain, mati di COVID kan apa mati COVID temenan? Pertanyaannya masa COVID temenan? Ya, urusannya apa dokter. Kita tidak bahas itu, tapi itu referensi boleh. Wasalisu fakrun daimun mahuzubdun kadirun wa annau sallallahu qala ya maksarul fuqara aqwa ridha min qulubikum tafaru bisawabi fakrikum wa ilafat. Nabi pernah bersabda, wahai sahabatku yang sekarang lagi diuji kefakiran. Sahabat ini keadaannya tidak statis. Keadaannya berkembang. Waktu itu sahabat ada di emper masjid Perjit apa? Dalam bahasa ngaji Perjit itu sama dengan bukan perku pertama. Ahli sufah, ahli empere masjid. Maka Nabi menguatkan imannya. Ini penting memahami asbab al-wurud. Apa? Sebab Nabi bersabda ada konteks dan ada zaman situasinya. Paham ya? Memahaminya, mari kita cermati. Ya masyarakat fuqara, wahai sahabatku yang lagi mengalami kefakiran karena baru pindah dari Mekah menuju Yatsriba yang waktu itu belum menjadi Madinah. Atullaha ridha min qulubikum tatfaru bisawabi fakrikum. Hendaklah engkau merasa ridho kepada Allah. Jangan banyak menuntut dulu dari jiwa kalian. Tatfaru bisawabi fakrikum. Allah mengagungkan anugerah kepada kalian dan kalian mau melakukan itu. Akhirnya saya tahu sendiri. Di ketika itu referensi Abdurrahman ibnu Auf tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Dia cuma tinggal sisa uang di sakunya yang tidak seberapa. Dipersaudarakan dia dengan Utsman bin Maz'un Al-Ansori. Maka Utsman Al-Maz'un Al-Ansori punya dua istri.
punya 2 kendaraan, punya 2 tempat masak susu dan masak keju, masak yogurt, bikin sabun. Jadi sampean pikir dulu tidak ada sabun terus wonge kulu-kulu nganggur, sabunnya dari susu. Teknologi bikin sabun dari susu sejak dulu. Bikin yogurt, bikin keju, terus bikin sing sampean nombe saiki sing kecut-kecut itu. Yakult, itu Yakult level 4. Artinya Yakult murah. Gitu. Dulu sudah ada teknologi dan abad ini jawara sampai terjadi kecemburuan sosial dan kecemburuan ekonomi oleh penduduk Yahudi yang sudah lebih dahulu mendiami Medina dan sekitarnya. Dan akhirnya mereka mau membeli hak option daripada peredaran pabrikan dari para sahabat yang asalnya melarat-melarat. Akhirnya Abdurrahman ibnu Auf ditarik, wahai saudaraku Abdurrahman, istriku 2 tak pegati situ, Rabi. Kemahku loro pen situ. Alat-alat pabrikanku loro pen situ, kendaraanku loro pen situ. Karena kowe ambek aku riko ambek aku didulur ambek Kanjeng Nabi sebagai muhajirin wal ansor dalam iman dan Islam. Walau bin kososok, walaupun mereka itu juga masih membutuhkan, mereka mengutamakan persaudaraan. Amin. Itulah para sahabat yang kemudian sampai hidup sampai sekarang. Semoga amin ya rabbal. Maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, apa katanya Utsman? Lah, istrimu adalah anugerah Tuhan. Rumah Tuhan. Alat-alat pabrikanmu adalah amanah Allah. Lakukan. Jadi, kendaraanmu adalah hakmu untuk memenuhi tanggung jawab. Tuntun aku ke pasar. Aku ingin tahu bagaimana bursa di pasar. Bukan bursa efek atau bursa saham yang akhirnya akan pasti ham menderita susah. Saham akan menderita susah. Sampai tidak ingat saham BX, saham bodong pada saham emas yang ada di Kalimantan, yang kemudian Eropa dan Amerika membalas, sehingga salah satu daripada akibat itu menjadikan sendi-sendi ekonomi Indonesia goyah dan resesi terjadi karena adanya saham BX bodong. Insyaallah, dan dia harus belajar itu dari beliau proklamator. Jas merah. Mulia. Jas merah. Apa artinya? Jangan suka melupakan sejarah. Sehingga kalau dulu sampai penguasa semena-mena, jangan sampai kemudian jadi penguasa justru mengulang kesemena-menaan dan bahkan lebih semena. Jangan. Justru perbaiki. Ambil pelajaran hikmah, jadilah penguasa yang adil dan bijak. Sana amin ya rabbal. Maka kita teruskan ini. Qala ba'dul hukam, sebagian besar para wali menyatakan istighna'uka anis hayy khairun min istighna'ika bihi. Kau merasa tidak membutuhkan terhadap sesuatu, itu lebih mulia daripada engkau merasa membutuhkan sesuatu. Artinya, di dalam segala kebutuhan diri kita selalu lebih butuh kepada Allah dengan anugerahnya. Maka kita yakin anugerah Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Ya Rabbal. Warabi dan yang keempat, muniyah hikrun daim ma'ahu batun jaim, pikir yang cerdas dan benar yang itu kontinu disertai dengan
tidak kemalan barokah. Jadi batun jai itu banyak diartikan perut yang lapar. Saya tidak mengartikan perut yang lapar. Artinya tidak kemalan panganan. Kalau ini diartikan letter pikir yang bagus, yang positif dengan perut yang lapar. Akhirnya kacau kerucuk-kerucuknya betul pikirannya kacau. Betul apa? Jadi mengartikan ini pun juga mengerti tentang psikologi dan mengerti tentang keberadaan, kebiasaan diri kita. Zaman kalau lapar, apalagi kelaparan, udah tambah cerdas sama tambah kebleng. Ruwiya annahu sallallahu qala tafakkaru fi kulli shay'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Dalam selalu berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, guna dan manfaatnya, anugerah yang dilimpahkan kepadamu. Jangan kemudian berpikir tentang zatnya Allah. Wa inna baina samai sabi'ati ila kursiyyihi sab'ata alafin nurin wa huwa fawqa dzalik. Karena antara langit yang 7 level itu sampai kepada kursi keagungan suci mulia kuasanya Allah, sab'ata alafin nurin, itu dilapisi oleh sab'ata alafin 7.000 cahaya. Wa huwa fawqa dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terhingga hanya dengan batasan-batasan 7.000 maha cahaya yang melapisi. Sekali aja dibuka satu cahaya itu, maka akan meledaklah seluruh keberadaan kita, kecuali yang dikehendaki Allah. Seperti para nabi, para rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian umat Muhammad SAW yang disebut muslim mukmin, ketika melakukan sholat dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ikuti saya. Wa qala Nabi SAW, as-sholatu mikrajul ummati ila rabbi. Sholat itu mikrajnya umatku kepada Allah Rabb yang mengatur hidup dan kehidupan mereka. Hanya dengan sholat pada waktu si hamba itu bertakbir, bertambah berrukuk, beritidal, bersujud, maka saat itulah mikraj kepada Allah. Terutama nanti di akhirnya, ketika dia duduk tasahud akhir, dia mikraj menghadap kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan ruhaniyahnya yang telah terbimbing dengan niat suci, kalimat, gerak dan gerik di dalam mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menyatakan dengan sabda sucinya, wa qala Nabi SAW, as-salatu mikrajul ummati ila rabbihi. Salat itu adalah pendakian ruhani, pencapaian ruhaniah umatku kepada Rabbnya, zat yang maha mengatur hidup dan kehidupannya. Maka saya selalu menyatakan pada iftitah, ayo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Terusno ruya anna sallallahu alaihi rahimallah qauman yaksabuhum nas marqa wa ma'hum bimarqa. Rawahu Ibnu Umar. Artinya Allah melimpahkan anugerah belas kasih kepada bangsa yang bangsa itu selalu positif. Mereka menyangka yang baik dan mereka bersangka yang baik. Dalam kondisi yang dipenuhi latihan ujian dengan pandemi, dia selalu menyangka yang baik, optimistis, dan dia selalu gunakan waktu-waktunya untuk memperbaiki dirinya, baik batin maupun zahirnya, sehingga dia tidak sibuk untuk mencela, tidak sibuk untuk berkeluh kesah. Dia sibuk untuk recovery, persiapan ketika zaman telah berubah oleh Allah.
lebih baik untuk kita berkiprah sehingga kita menjadi pribadi yang siap untuk mengarungi hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wal khamis yang kelima, munio hasanud daim ma'au khaufun mutasib. Yang kelima, keprihatinan. Hasan biasanya diartikan susah, saya artikan prihatin. Daim, selalu prihatin. Ma'au khaufun mutasib, selalu penuh kekhusyuan yang tidak pernah putus. Di sini khauf diartikan takut. Takut sampai trauma. Trauma sampai akhirnya innalillahi. Sampai bisa kena yang namanya OTG. Orang tanpa gejala. Atau OTK. Orang tanpa kejet langsung mati. Maka saya mengartikan hasan dan keprihatinan yang tetap mau khaufun mutasib, disertai dengan rasa khusyuk, iman, yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu. Alangkah indahnya hati kita yang menjadi pedoman hidup kita di ketika isinya. Amin. Berluya anna sallallahu kalau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtu. Kalau sudah engkau mengerti, berilmu apa yang disediakan bagimu dari Allah, maka la ahbabtum an tasdadu waqatan wa haja. Maka sungguh engkau akan selalu kepingin menambah prihatin lagi dalam arti iman, khusyuk dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya akan tahu sendiri dengan keprihatinan akan melahirkan sikap yang amat sangat paripurna yang dibutuhkan untuk meraih pangkat derajat keutamaan yang utama. Raudin ini waruyana sallallahu kala kafa bil mar'i ilman, cukuplah bagi setiap pribadi ilmu ayat sallallahu kafa bil mar'i jahla, dengan cara dia iman dan khusyuk kepada Allah. Cukuplah terhadap seseorang itu kebodohan ayat jiwa binafsi yang selalu dia merasa takjub dengan dirinya. Ini penyakit. Saya akan mencapai peningkatan pencapaian ekonomi bagi diri saya dan kampung saya tahun ini, misalnya 10% karena saya berkemampuan dan didukung oleh para ahli di bidangnya. Mentret petang. Artinya apa? Karena apa? Karena di situ ada yang namanya yuk jiwa binafsi, takjub dengan keberadaan dirinya dan pembantunya. Waruyana sansanam kala inna medhurul jannata mayarjuha wa inna metanibun naro man yakubuha wa inna mayarkamu wa mayar. Artinya Nabi menyatakan bahwa surga akan dimasuki orang yang mengharapkan masuk surga. Semoga sampai semua berharap di surga dengan Allah. Amin. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udis salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannah darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal jamal wal kamal wal ikram. Allahumma amin. Wa inna ma yatanibun nar man yakobuha, maka Allah hanya menjauhkan seseorang dari neraka orang yang memang tidak kepingin masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya
Maka Nabi mensyaratkan untuk selalu dibaca selesai sholat 3 kali. Supaya apa? Selalu kita mempunyai satu harapan yang pasti untuk menjadi ahli surga, dan kita mempunyai satu permohonan yang pasti supaya kita dihindarkan, dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, jahdun daim mahabbatul mutawali. Artinya yang keenam adalah bersungguh-sungguh. Jahdun diartikan payah. Saya tidak artikan payah, bersungguh-sungguh. Yang istiqomah ma'ahu. Ayo. Badanun mutawali, dengan selalu menjadikan gerak-gerik badannya ada pada sikap dan sifat akhlakul karimah atau tawadhu. Ruwiya annahu sallallahu qala tawadhu wa jalisul masakin takunu min kibari ahlillah wa takhruju min al-kibri, dan tak engkau keluar dari kesombongan dan merasa besar dengan cara engkau juga bergaul dengan saudara-saudaramu yang sedang menderita kekurangan, maka engkau menjadi orang yang agung di hadapan Allah Subhanahu. Kayak tempe, Masya Allah, senang bergaul, termasuk pada saudara-saudaranya yang ditimpa kemiskinan dan kesulitan. Tadi ngaji tadi kayak pulang, wis teko perempuan masih muda, kurus, gawa anak. Mengapa? Dia malam ini harus bayar kontrakan untuk sebulan ke depan. Kalau tidak, dia harus keluar. Itu menjadi peringatan. Masya Allah, kita masih enak, alhamdulillah. Begitu caranya. Bagaimana kalau saya punya teman akrab yang keadaannya sulit, dia akan menjadi pendorong dan mensupport sampai di hadarat Allah untuk saya menjadi seperti Abdul Rahman ibnu Auf radhiyallahu anhu ya rabbal. Faqala Sayyidi Abdul Qadir Jilani Qudisa sirruhu kullama jahatta nafsaka faqatalta bisaibin mukhalafah. Ya Allah, setiap kau berjuang terhadap dirimu, keinginanmu, dan engkau kemudian mengalahkan. Qatalta ini diartikan membunuh. Saya mengartikan mengalahkan. Sebab kalau membunuh dirimu keliru, artikan mati sampai. Mengalahkan nafsumu dengan pedang, ya, pengingkaran, artinya keinginan yang buruk sampai ingkari, sampai kalahkan keinginan itu. Ya Allah akan menghidupkan hatimu. Wa nasa'atka, dan Allah akan mengambil darimu watolabat minka sahawat, dan kemudian Allah akan memanage syahwatmu. Walalatu kita udah ilal mujahadah, supaya engkau menjadi orang yang selalu kembali kepada kesungguhan. Iyatu balaka sawaban daiman, supaya engkau ditetapkan sebagai hamba yang menerima anugerah selamanya. Wa huwa makna qauli ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itulah makna dari ibadahilah Rabbmu sampai datang yang namanya yakin. Ai wa khaliq nafsaka ya asrafal khalqi ila ayatiyakal maut. Maksudnya hendaklah engkau selalu menghindarkan, mengalahkan keinginan dirimu. Wahai golongan manusia, semulia-mulia makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berjemput dengan kemuliaan ketika Allah menghendaki kau kembali ke hadirat.
Inilah yang terdapat di dalam surat Bani Israil ayat ke-70. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita ulang dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu bil qur'ani minal mu'minina amin ya rabbal alamin. Surat Bani Israil ayat 70. Siapa yang baca Quran yang ada tafsirnya tolong saya dan kita ditolong. Artikan itu. Bismillah. Yang keras. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Siapa yang dimuliakan? Saya sampean ini anak cucu Adam apa bukan? Nah, berarti kita. Terus? Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Nah, siapa yang kemudian diberikan anugerah untuk menaiki kendaraan di darat maupun di laut? Sampean kita atau yang lain? Nah, kita semakin bersyukur. Terus? Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Siapa yang dianugerahi rezeki yang baik-baik? Dedet sampean makan apa enggak? Siapa yang makan? Kuda, kambing, sapi. Dagingnya siapa yang makan? Manusia. Telurnya, ceceknya, cungirnya, keripik rambaknya, semua yang baik-baik untuk kita. Sudah mengalami, merasakan, mengakui, mensyukuri. Ya, mari. Terus. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dimuliakan, anugerah, diangkat derajat. Dengan jiwa-jiwa, dengan akal, dengan badan yang sempurna, dengan tugas mulia beribadah. Maka aturlah bumi ini wa aksim kama aksanallahu ilaih wala targib wasar berkat innallaha la yuhibbul mufsidina. Surat Qasas ayat ke-77. Saya bisa baca kembali untuk kembali meyakinkan bahwa sampean adalah kepercayaan Allah di bumi. Sampean adalah yang dipercaya, yang dipilih pilihan Allah di bumi untuk melakukan hal-hal yang Allah ridho. Amin. Ya Rabbal. Maka berhenti kita kepada pesan yang dipesankan oleh beliau, Presiden utama pertama umat Islam dan iman sedunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lan qasidahnya tadi kita wa bisiddiqi Abi Bakar kalat Badru
Ribut banyak diartikan alon-alon. Akhirnya dulu istilah ada alon-alon syukur. Ya, ariun. Mau roh pun khawif dan selalu berlaku belas kasih kayak pemerintah ini gitu loh. Rakyatnya dikasih sayangi, dipaksa. Betul? Gak bayar. Dikasih sayangi, dibantu. Rumah sakit gratis, tapi harus bayar BPJS. Kalau telat lebih dari 3 bulan, telat gak ditangani. Di kongkong berobat, double di. Ain fi jami'il af'ali ma'rahmun amir, dia bersikap telaten dan dia lakukan dengan penuh kasih. Innama yarhamullahu min ibadihi rahman. Artinya Allah selalu melimpahkan cinta kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang seperti sampean yang bersifat dan berlaku penuh kasih. Yurwa binasri yar'anau maf'ulun yarkamu wa birrab'i yar'anau khobaru inna wa ma bimakna lagi. Pesaminu yang ke-8 adalah kebudayaan cinta yang tetap mau khayaun khadir dengan penuh akhlakul karim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kullukum yuhibbu ayyadkhula jannah. Apakah setiap kalian, seluruh kalian itu suka kalau masuk surga? Apa jawaban? Qalu na'am ya Rasulullah. Sampai berapa dengan sahabat? Iya, bahkan ya Rasulullah, kami amat sangat mendambakan hari menjadi hari surga. Qala uksuru minal amali wa azhidu ajabakum baina absarikum. Kurangilah lamunan kalian, tetaplah kalian ingat kalian pasti akan kembali kepada Allah. Wastaghfiru minallahi aqwal khayali qul, dan dalam kau bertakwa kepada Allah sebagai kebenaran malumu kepada Allah. Sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kulluna nastaqi minallah. Rasul, kami semua para sahabat, murid-muridmu ini, kami amat sangat malu kepada Allah. Qala laisa kadzalik, bukan itu maksud saya. Al-khaya minallahi walakin al-khaya minallahi ala tansawul maqabiru wal bila. Yang namanya malu kepada Allah dan takwa itu adalah tidak pernah lupa terhadap adanya kubur dan hancurnya sesuatu di ketika sudah mati. Wa ala tansawul jauba wa mawa'ah, dan selalu tidak lupa apa yang menjadi isi perut dan apa yang diwadahi oleh perut. Sampean kalau ahli fikih, sampean wudu itu kan sudah suci, perotap fikih, betul apa enggak? Sampean mandi sinapa sampai suci. Saya akan bertanya, ini ajaran orang tua saya, ini ajaran kitab ini, ajaran Rasul. Yang di perut saya, perut sampean apa? Maka berhentilah kalian hanya menjadi ahli fikih yang hanya mengukur semuanya dengan dohiriah saja, anginnya saja. Sampean dan saya tidak suka. Angin-anginnya sendiri tidak suka. Anginnya keluar dari ini double, baik yang keluarnya banter atau ngeses kau. Apa jadi? Lah iya, sampean dia pernah baca sampai ada orang dibawa ke pengadilan karena apa? Tidak rela diintu. Padahal itu kan cuma anginnya dari perut. Bagaimana di dalam perut? Maka kalian sebagai santri-santri, muslim-muslim, mukmin-mukmin, jangan yang dohir saja dan sombong hanya karena sampean tidak berwudu dan bersuci. Itu apa isinya? Terus bagaimana kemudian mendapatkan? Masya Allah, yang halal aja melalui proses kayak mau ampuni.
Bagaimana pula ya? Maka sampai jangan iri adanya korupsi yang bermiliar dan bertriliun itu. Pun sampai juga sampai tidak perlu iri kemudian sampai bikin ngeprank sama kepolisian Jawa Timur misalnya. Aku nanti ngeprank, nanti bantu sak triliun. Gak usah. Begitulah biarkan saja semua dagelan dan kedagian berjalan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu. Tirulah yang benar dan baik saja. Wa man istaha karahatal akhirati yadahu zinatat dunya hunalik istahya al-abdu min Allah wa hunalika asaba wilayatillah. Maka barang siapa yang kemudian bisa melakukan bahwa dia pasti pindah ke alam barzakh. Dia sadar bahwa dunia ini pasti hancur. Wasi'ah Fir'aun kuasa ribuan tahun dengan generasinya. Kemana? Kita pernah mempunyai kerajaan-kerajaan besar sampai terjadi ekspedisi Pamalayu. Kita punya kerajaan besar sampai terjadinya Sumpah Palapa. Bahkan kita punya kerajaan besar yang menjadi pusat pembelajaran budaya Hindu di seluruh dunia. Kemana sekarang? Itu yang namanya bila atau hancur. Begitulah ya nur ya Wahai Kola Maha Cahaya dari segala cahaya, pada tangan mulia suci kekuasaanmu lah semua urusan. Ya Nur ya Mudabbirul Umur balighu anna ila ruhi sayyidina. Sampaikan dari kami kepada roh mulianya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nur ya Mudabbirul Umur balighu anna ila ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina Muhammadin nuril anwar sayyidina Muhammadin nuril anwar wa alihi ahlil adham wa ashabil akhyar wa mirtahi abwabil yazan sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi wasahbihi adadani amillahi wa ibadini adadani amillahi wa ibadini. Tapi di sini Nabi mengingatkan tidak hanya isi perut tapi juga walatan samur roksa walakawah. Kau jangan melupakan apa isi kepalamu, artinya pikiranmu, ke arah mana akan kau gunakan untuk apa, diisi apa. Maka dalam hal itulah kau akan mencapai yada'u zinat dunya hunalika istahyal abdu lillahi ta'ala hunalika asaba wilayatillah. Orang itulah yang akan diberikan anugerah kewalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Naim. Matasiwa ke-9 ilmu nafi'un
Dan kemudian yang terakhir menurut beliau, wal asiru, ayo, iman daim ma'ahu aklun sabit. Iman yang kokoh kuat dan akal yang tetap pada prinsip dan posisinya. Wal aklu yang bukan ada, maka adab itu, maka yang namanya mental itu bersumber daripada akal. Qala ba'dul ulama, maka ahli tabligh, ahli dakwahnya Allah menyatakan khairul mawahibil akal, sebaik-baik anugerah adalah akal. Wasarul masaib al-jahl, seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Qala ba'dul udaba, dan para pendidik menyatakan sadiqu kulli imri'in aqlo, maka temannya orang-orang yang punya anugerah adalah akalnya. Wa adu jahlu, dan musuhnya orang-orang pilihan adalah kebodohannya. Pokok ja'ala, dan telah benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal aslan din wa imadallah, maka akal yang benar, hati yang benar, jiwa yang benar, iman yang kokoh adalah pokok landasan bagi agama dan yang menopang kekuatan beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita warisan daripada asarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, yang kemudian jaminan bisa mempelajari kembali 10 hal yang diwariskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang akan membawa kita kepada anugerah agung mulia dohir batin dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu alaik ahsanal qasas bima awhayna ilaik hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Sungguh akulah yang memberitakan kepadamu wahai Nabi ahsanal qasas, sebaik-baik berita, bima awhayna ilaik, dengan cara aku wahyukan kepada kaum hadzal Qur'an, inilah Qur'an, wa in kunta min qablihi, dan sungguh keberadaanmu sebelum Quran diwahyukan laminal ghafilin, kau sungguh tidak tahu atas apa yang terjadi terhadap Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi ngerti Nabi Yusuf ya karena diwahyukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buka ini, kita baca di surat Yusuf ayat yang ke-3. Qala Yusuf, telah menyatakan Yusuf alaihissalam di abi terhadap ayah handanya, ya abadi, wahai ayah handaku, ini sungguh aku anakmu, ro'aitu, aku telah melihat akada asara kaukaban, akada asara kaukaban, 11 bintang-bintang, wasamsa, dan juga matahari, wal qamara, dan aku juga melihat rembulan. Ro'aitu, aku sungguh telah melihat kepada 11 bintang-bintang, matahari dan rembulan. Mereka semua makhluk besar itu semua lisajidin, tunduk sujud kepadaku. Qala ya bunai, maka sang ayahanda menyatakan, wahai putra kesayanganku, la taksus, jangan engkau beritakan, jangan engkau ceritakan ru'yaka, penglihatanmu, atas kepada ikhwatika, saudara-saudaramu laki-laki, fayakidu laka kaidah, maka saudara-saudaramu laki-laki
akan memainkan politik siasat yang buruk kepadamu. Inna syaitan, karena sesungguhnya setan, lil insan, itu sangat-sangat kepada manusia aduh mubin, memusuhi dan musuh terang-terangan, menggunakan celah di dalam berita-berita dan persaudaraan supaya mereka saling merugikan dan saling memperdayai. Makadari, dan demikianlah ya cetabikan Rabbukan, dia Tuhanmu telah memilihmu, wa yu'allimuka, dan mengajarkan kepadamu min ta'wil ahadits, dari pemahaman-pemahaman tentang ilmu-ilmu yang dilihat di dalam alam kejiwaan, alam rohaninya, alam sunyori, alam layak luyuping, alam di ketika tidur, wa yutimmu nikmatahu, dan dia menyempurnakan nikmatnya alaika kepadamu, wa ala ahli Yakub, dan kepada keluarga Yakub, kama atamma ala bawaika, seperti Gustiala Tuhanmu telah menyempurnakan nikmatnya terhadap abawaika, kedua orang tuamu, min qablu, sebelum keluarga Yakub, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Inna rabbaka, syukur Rabbu Allah subhanahu wa ta'ala, alimun hakim, maha tahu dan maha bijaksana. Semoga Allah menetapkan ilmu yang manfaat kepada panjenengan semua. Dan semoga Allah menurunkan anugerahnya kepada panjenengan semua dengan kebijaksanaan. Amin. Dan Allah kemudian menggantikan kepada panjenengan semua kesulitan digantikan kemudahan. Dan Allah berkenan mengangkat semua dan menghilangkan semua kesulitan, penyakit dan segala kesalahan payah, digantikan dengan anugerah ampunan dan diangkat derajat panjenengan. Begitu pula para pemimpin, begitu pula rakyat, begitu pula bangsa dan negara panjenengan ini. Dilipat gandakan keutamaan dan kemuliaannya, dan menjadi pemimpin bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negeri kita diangkat berjaya memimpin dunia di dalam kemakmuran, keamanan, dan kejayaan. Amin. Allah ridho kepada panjenengan semua. Allah mengampunkan kepada panjenengan semua. Allah menetapkan kepada panjenengan semua dan seluruh pemimpin kita berkat ulama-ulamanya, berkat sunah-sunah Rasul, berkat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha kuasanya. Mari kita baca bersama di dalam doa ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' tu'izzu man tasha' tudhillu man tasha' yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahar, tulijul nahar bil lail, tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Allahumma ya rabbi haqqi hadha du'a min ayatil Qur'anil Karimil azim wa min du'ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalimatil azim karim innaka ya Rabb ya Allah waghfir lana wansurna wa thabbitna wa sallimna warfa' darajatina ya Allah. Yassir umurana, yassir umurana ma'rafah bi qulubina wa abdanina. Allahumma sahil wa la tusakkil alaina. Allahumma lakal amra ilaikal mustaqira antal musta'anira. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rabb. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ala ya Allah binadra minal aini rahimah tudami ulama bi min amrodin sakimah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin lahu sab'atul uzzah. Allahumma stajib lana ya rabbana innaka sami'ud du'a. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya muqillal mushkilah ya muqillal mushkilah ya muqillal mushkilah. Allahumma ra' yadaina bit-tayyibin. Allahumma ta'fa ya darajatina. Allahumma ja'al yadaina yadal ula bil itta wa la taj'al yadaina yadal sufla bil istiqam. Ya Rabb ya Qayyum ya Qayyum ya Aliyyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya Allah ya Qadir istajib du'ana ya Qadir Muqtadir. Wa barakatuh sama simuran salam alhamdulillah fi kulli awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacakan Fatihah. Amin. Keraskan telinga. Amin. 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 Santai
saya semoga Allah mengampuninya sampai kemudian mengingatkan kebaikan, kebenaran, kemuliaan adalah anugerah Allah yang dilimpahkan kepada Nabi SAW untuk kita semua yang mengikutinya. Kita sampaikan terima kasih kepada para orang tua kita, amin, kepada guru-guru kita, amin, kepada para pemimpin kita, amin, kepada para ulama-ulama kita, amin, dan kita sampaikan jazakallahu khairan jazaa lakum jami'an, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama nanti di ketika rutinan malam Jumat, dan akhirnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.